المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Wa ma'asil udhun, dan adapun kemaksiatannya telinga, di antaranya adalah kal istima'i ilal ghibah, seperti orang yang menyimak mendengarkan ghibah, rasan-rasannya orang lain. Wa ghairiha minal muharramat, dan selain daripada itu, daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mustami' ahadul mughtabi, orang yang mendengarkan ghibah itu adalah salah satu di antara kedua orang yang menghibah. Dia nggak ikut ngerasani, cuman dia mendengarkan, menjadi pendengar yang baik rasan-rasannya orang podo sama. Justru karena kita menyimak itu bisa-bisa dia tambah romjam rasan-rasannya. Orang itu ngerasani karena ada lawan bicara. Lah kalau kita nggak ngereken, nggak ada lawan bicara, pedot rasan-rasannya. Enggak, Beb. Lawang dia rame-rame kok rasan-rasannya. Ya minimal kita tidak ikut campur dalam kemaksiatannya orang lain. Buat apa? Diceritakan ada dua orang sahabat. Satu di antara mereka mengatakan fulan itu lanaum, fulan itu banyak tidur. Adapun yang lain hanya mendengarkan, nggak ikut ngomong, oh iya dah, oh benar ucapan kamu, lu mosok, dah diem. Si A ngomong sama si B, si C itu doyan turu, suka tidur. Si B diem, si B diem. Kemudian dua sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya roti, tapi kami nggak punya lauk. Saya minta lauknya ya Rasul kalau ada. Loh, lauknya kan sudah, kata Rasulullah. Loh, lauknya kan sudah. Enggak ya Rasul, ini roti malah belum kami makan. Dari mana lauknya kami punya? Itu rasan-rasanya kalian tadi. Itu kan lauknya kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apakah kamu suka memakan daging bangkai? Bukankah kalian gak suka? Sering kan kita dengar orang itu kalau merasani orang lain sama seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya itu sudah lauknya kalian. Ada lagi satu sahabat ngaku pernah zina. Ngaku pernah zina. Karena ngaku singkat cerita dirajam sampai meninggal. Setelah meninggal, ada dua orang sahabat. Satu di antara mereka mengatakan, ini fulan mati karena dirajam, matinya mengenaskan seperti matinya anjing ya. Yang kedua diam, nggak bahas. Apa kata Rasulullah? Kalian berdua makan di bangkai, gigit di bangkai, makan. Bukan hanya Rasulullah menegur kepada yang bicara, yang dengarkan tapi nggak ada respon, nggak ada sikap, nggak ada pembelaan, nggak ada nahi mungkar, podo. Sama itu sudah. Ya. Nah, contoh acara gosip itu bikin payu kan karena ada yang lihat. Acara gosip itu bikin payu, karena ada yang lihat. Coba nggak ada yang lihat, wah gosip ganti. Setiap kita seperti itu, wah, ya nggak ada rasan-rasannya. Nggak ada rasan-rasan. Yang dibicarakan aibnya orang lain. Coba kalau aibnya kita mau nggak disiarkan kepada seluruh jutaan orang? Nggak mau kan? Tapi kita menikmatinya. Bayar kan, bayar listriknya, TV-nya kan bayar. Itu gambaran bahwa orang yang menikmati rasan-rasan itu sama seperti penikmat bangkai. Penikmat bangkai. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu orang yang mendengarkan rasan-rasan
dia bisa lepas dari dosa rasan-rasan. Yang pertama, jika dia ingkar dengan lesan. Rasan-rasan itu dosa, nggak boleh. Tergantung. Kalau suami ngomong depan istri kan bisa ngomong, istriku jangan rasan-rasan. Atau istri depan suami kan bisa, suamiku jangan rasan-rasan dong. Kan Anda jadi imamnya kami. Kakak kepada adik, bos kepada karyawan, dan seterusnya. Ya, orang yang pengaruhnya di bawah kita bisa nahi mungkar dengan lisan. Bisa nahi mungkar dengan lisan. Kalau nggak bisa, kenapa? Wah, kekiran. Kalau nahi mungkar dengan lisan, nanti kami tengkar. Nanti terjadi madarat yang lebih bahaya daripada ini. Maka bagaimana? Ingkar dengan hatinya. Ingkar dengan hatinya. Dan ingat, bukan ingkar dengan hati terus diem jegideg ada di situ. Kalau memang dia bisa berpaling, beranjak dari tempatnya, pindah, pergi, maka wajib hukumnya. Atau kalau enggak, putus pembicaraannya. Selimurno pembicaraan tadi itu. Ya, dibuat cara yang halus begitu. Ya, dibuat cara yang halus. Ada orang rasan-rasan, kita kalau nyingkri gak enak, nahi mungkar dengan lisan, wah, bisa gelut. Terus gimana? Pertama, ingkar dengan hati. Yang kedua, kalau memang bisa pergi. Tanda kita nggak ridho dengan majelis tadi. Tanda kita nggak ridho dengan percakapan mereka. Kalau nggak mungkin, ya berarti cobalah diusahakan kita alihkan pembicaraan. Topik pembicaraan kita alihkan. Diselimurno pembahasan yang lain. Nggak cukup. Iya. Nggak cukup dia hanya mengatakan dengan bahasa tubuh. Nggak bisa dia cuma bilang dengan bahasa tubuh mengisyaratkan diam. Nggak bisa. Kata Imam Ghazali, nggak cukup kalau kita ini hanya mengisyaratkan dengan bahasa tubuh untuk diam. Misal cuma ngasih begitu. Atau nepuk paha sebagai tanda wis mandek. Terus nggak cukup. Kenapa? Itu masih ada indikasi bahwa kita ini ridho dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Atau kita ngasih mengerenyitkan dahi. Itu masih ada indikasi orang menilai kita itu mengiyakan apa yang mereka rasan-rasani. Kewajiban kita, kapan ada orang ngerasani orang lain, si A ngerasani B, si B, kita wajib balani si B. Sebutin baiknya. Bukan cuma kalau kita ngasih isyarat dengan bahasa tubuh, ya berarti kita iya memang, cuma aja terus nulis. Nggak bisa. Harus dibelani, wajib loh belani. Saudara kita kapan dirasani dia, kita belani, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Ya. Malah kadang-kadang orang itu mulutnya bilang tapi dalam hati sebetulnya terus bahasa tubuh bilang diam, jangan terus. Tujuannya apa? Biar terprovokasi orang-orang yang rasan-rasan tambah nemen rasan-rasani. Tujuannya kadang-kadang begitu. Maka itu termasuk daripada kemunafikan yang tidak bisa membuat dia lepas daripada dosa rasan-rasan. Nah, terus gimana? Ya itu tadi. Kita wajib untuk melindungi harga diri orang yang dirasani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man udzilla indahu mu'minun." Barang siapa seorang mukmin yang direndahkan di hadapannya. Si A ngerasani si B di depan kita. Si B ini mukmin. Si B direndahkan di hadapan kita. Falam yang suruhu, terus kita nggak nolong dia, nggak nolong si B, nggak belani. Wa huwa yaqdiru ala nasrihi, padahal dia mampu untuk bela. Dia itu baik loh. Jangan ngomong gitu. Sejelek-jeleknya orang itu bukan iblis, ono apike. Sebaik-baiknya kita bukan nabi, bukan malaikat, juga ada jeleknya. Bisa kita membela harga diri si B tadi itu, tapi kita nggak mau bela, maka adzallahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Dia akan direndahkan oleh Allah nanti di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk.
kalau kita tidak membela, melindungi harga diri orang lain kapan direndahkan oleh orang lain, maka kita akan direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat di hadapan semua manusia. Berarti wajib ya kita belani itu ya. Selagi mampu wajib untuk belani. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man radda an irdi akhihi bil ghaib." Barang siapa yang membela akan harga diri saudaranya yang seagama bil ghaib, dalam keadaan saudara seagama kita tuh nggak ada di hadapan kita, ada di tempat lain, dirasani maksudnya, terus kita belani, kana haqqan 'ala Allah ay yarudda an irdihi yaumal qiyamah, maka menjadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membela harga diri kita kelak di hari kiamat. Kita dibelani sama Allah gara-gara kita belani menungso. Kita belani menungso di dunia, dibelani sama Allah nanti di hari kiamat. Kita rela, kita ridho ketika saudara kita dihinakan, direndahkan, dirasani, ya gantian. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ridho kalau kita direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Naam. Man dzabba an irdi akhihi bil ghaib, barang siapa yang menjadi tameng akan harga diri saudara seagamanya, maka kana haqqan 'ala Allah ay ya'tigahu minan nar, maka menjadi wajib bagi Allah, menjadi patut bagi Allah untuk membebaskan dia daripada api neraka. Nah, dan jika kita tidak mungkin untuk berdiri, ya, nahi mungkar dengan lisan nggak mungkin. Kemudian kita pergi dari tempat tersebut juga nggak mungkin. Kemudian kita belani juga nggak mungkin. Kenapa belani? Ya, kita nggak tahu yang mereka sebut-sebut ini siapa. Kita nggak tahu. Walhasil apa yang tadi sudah dibahas mentok. Maka pertama, ingkar dengan hati. Yang kedua, jangan didengarkan. Cari kesibukan yang lain. Kita cari kesibukan yang lain. Dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita buka HP tapi nggak mendengarkan, tapi nggak ngerungokno tapi kerungu, Beb. Nggak ada masalah, gimana lagi? Kita nggak bisa pergi dari tempat itu. Mendengarkan sama terdengar itu berbeda. Kalau mendengarkan berarti ada kesengajaan. Ya, semaksimal mungkin kita menyibukkan diri kita, mengalihkan perhatian kita sendiri daripada percakapan tersebut. Semaksimal mungkin sudah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina," dan jika kamu melihat ada beberapa orang yang mereka tenggelam di dalam percakapan mereka tentang ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa taala, fa'arid anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpaling daripada percakapan yang maksiat tadi itu. Kalau mereka sudah ganti topik yang halal dari yang haram jadi halal, baru kita duduk di situ. Tapi selagi mereka membicarakan topik yang haram, rasan-rasan, pindahin. Nggak duduk sama mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan ada kalanya kita ini lupa. Ketika mereka asik rasan-rasan, kita lupa kalau kita sedang mendengarkan rasan-rasannya mereka. Tapi kapan kita ingat, fala taq'ud. Kalau kita ingat, ya segera beralih, segera pindah, jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Naam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Jika zaman itu sudah rusak, zamannya siapa lagi kalau bukan zamannya kita ini? Gimana nasihat Sayyidina Umar? Jika zaman itu sudah rusak, maka berhati-hatilah kalian terhadap manusia dengan cara suudzon. Memang zaman rusak. Memang manusia zaman sekarang ini dalam tanda kutip pantaslah kalau kita suudzon sama mereka, tapi tetap suudzon tidak bisa dimaklumi.
hanya karena rusaknya zaman dan bejatnya penghuni zaman, terus kita mau suudon sama orang lain. Suudon, nggak bisa. Yang kedua apa? Jangan sampai kamu merasa ridho, ya, memaklumi kalau ada orang lain yang ngerasani orang lain. Oh, zaman ini rusak, penghuninya bejat. Kemudian yang dirasani memang rusak, memang bejat. Kemudian kita, siapa pun ini salah, kok ngono, misalnya, nggak bisa. Jangan suudzon, jangan ridho kalau ada saudara kita, walaupun dia jahat, walaupun dia bejat, walaupun dia rusak, terus kita merasa, ya kemana? Salah itu bejat, salah itu rusak, dirasani. Oh, nggak bisa. Kata Sayyidina Umar, nggak bisa. Walaupun apa yang diucap itu benar, bahan rasan-rasannya itu benar, hak, nggak bisa. Dan jangan kamu bantu mereka, jangan kamu bantu mereka nambah-nambahi kita misalnya, atau kita menjadi pendengar yang baik terhadap rasan-rasannya mereka. Kenapa? Itu termasuk etika yang buruk dan nggak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang yang ngerasani orang lain itu telah membuka apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang ajar enggak? Allah tutup, dibuka-buka. Ibarat gorden itu ditutup agar orang dari luar nggak bisa melihat apa isi dalam rumah kita. Ada orang buka-buka gordennya, biar sengaja orang yang di luar ngelihat isi dalam rumah kita. Kurang ajar ini, nggak punya rasa malu ini. Maksudnya gimana? Nggak sungkan ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sungkan, dan dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ya apalagi Ustaz? Wong kita ini ngomong kenyataan. Emang fulan itu bejat, rusak ini dan itu. Loh, dia sudah membela dirinya berarti dengan kesalahannya. Berarti kapan kita salah membela diri, berarti kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ibrahim bin Adham diceritakan pernah datang beberapa tamu ke rumah beliau. Kemudian beliau selang berapa lama Ibrahim bin Adham ini masuk ke dalam rumah untuk ngambil makanan. Untuk ngambil makanan. Karena rumah Ibrahim bin Adham ini sempit, ketika Ibrahim bin Adham masuk ke dapur di ruang tamu ini lagi membicarakan atau merasani aibnya orang lain. Membicarakan aibnya orang lain, dengar Ibrahim bin Adham sambil keluar bawa makanan. Innal ladzina kanu qablana kanu ya'kuluna al-khubza qabla al-lahm. Dulu orang-orang sebelum kami, orang-orang sebelum kita ini, kata Ibrahim bin Adham, makan roti dulu baru daging. Tapi kalian makan daging dulu baru roti. Ibrahim bin Adham soalnya bawa roti. Kalian sudah makan dagingnya, belum makan rotinya nih sekarang. Ini kan nahi mungkar ya. Tapi kan enak, didengarkan itu enak gitu. Ya tetap loro, ngobat merah kok. Kalau kena lukanya tetap sakit. Cuma kan ya ada lah, cara itu ada. Semua itu pakai cara. Semua itu pakai cara. Nggak bisa. Oh anca ini misalnya ngilokno kita ya nggak bisa. Atau kita mencaci perbuatannya mereka ya nggak bisa. Tapi semua itu pakai cara begitu. Semua itu pakai cara. Subhanallah, ulama dulu itu nahi mungkarnya nggak habisan cara. Kalau kita nggak kreatif, mari guys. Nggak ada usaha lebih dari kita untuk gimana caranya nahi mungkar tapi mudah untuk diterima. Lebih berpotensi lah minimal untuk diterima. Masalah diterima atau tidak urusannya hidayah, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan membela harga diri seorang muslim ketika diinjak-injak harkat martabatnya oleh orang lain, itu adalah termasuk hak ukhuwah Islamiyah yang wajib kita tunaikan. Dan dari situlah akan timbul yang namanya rasa mawaddah, saling cinta, saling regani, saling sayang, saling mengasihi satu sama lain. Rasulullah SAW mengibaratkan muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti kedua tangan. Ketika tangan kiri yang sakit, maka tangan kanan yang sibuk. Ketika mata sakit, maka tangan yang bergerak untuk mengusapnya atau
mengelusnya. Ketika tangan yang satu kotor, maka tangan yang lain yang membersihkannya. Ketika saudara kita dibicarakan aibnya oleh orang lain, gimana sikapnya kita sebagai tangannya dia? Bagaimana sikapnya kita terhadap kemuliaan, harga diri dari saudara kita yang diinjak oleh orang lain? Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuh wa la yakhdhuluh wa la yuslimuh. Pertama, jangan didolimi. Jangan kita berbuat dolim kepada seorang muslim. Jangan menghinakan seorang muslim. Wa la yuslimuh. Jangan menyodorkan mereka untuk dihinakan. Kita ridho ada saudara kita dirasani, itu namanya kita sudah menyodorkan daging bangkai kepada mereka untuk dinikmati bareng-bareng. Wala yuslimu, nggak boleh. Nah, sekarang gambarannya begini. Kalau misal kita ini mau digigit anjing, wah, terpepet kita, terpojok, nggak bisa gerak. Anjing ini menggonggong-gonggong, menyala-nyala di depan kita. Kita lihat ada yang bisa bantu kita, tapi dia diem, nggak berusaha untuk ngusir kayak, nggak berusaha untuk melindungi kita kayak, misalkan melemparkan kayu, gaji kalau ada apa-apa tinggal dipentung itu anjingnya misalkan, atau misalkan dilempar batu dan seterusnya, nggak ada. Gimana perasaan kita sama orang tadi itu? Kita terpepet dalam keadaan butuh bantuan, pertolongan, tapi mereka nggak peduli, delok tok, sama. Ini malah lebih buruk. Bagaimana respon kita kalau ada harga diri seseorang dijadikan bancaan oleh orang lain? Sudah pernah kita bahas kan, orang yang ngerasa ini adalah ibarat anjing, karena nggak ada orang yang nyari bangkai kecuali anjing. Kata ulama, bukan kata saya. Kok kasar, Bib? Kebacut, bukan kasar. Kebacut. Ulama yang bilang, bukan saya. Kalau saya mungkin bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sudah ulama yang mengatakan bahwa orang yang ngerasani orang itu namanya anjing. Kok kasar, Bib? Itu karena kalian kebacut. Itu gambarannya. Jadi kalau ada harga diri saudara kita dibicarakan oleh orang lain, terus kita diem, nanti di akhirat ketika dia tahu, loh kok nggak belani aku, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu akhirnya? Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, la tadhkur akhaka fi ghibatih. Jangan kamu sebut-sebut aib saudara kamu ketika mereka nggak ada di depan kamu. Kalau nak wongi dirasani, Jangan kamu sebut-sebut tentang saudara kamu ketika dia nggak ada di depan kamu, kecuali dengan apa-apa yang kamu suka. Kalau kamu disebut dengan hal tersebut, kita maunya ini disebut-sebut dalam satu kumpulan, disebut dengan bagaimana? Nah, perlakukanlah orang lain juga begitu. Jangan kita kumpul sama orang lain kecuali kita nyebut-nyebut dengan sebutan yang kita seneng. Kalau sebutan itu ternisbatkan kepada kita. Misal kita ini seneng kalau dibilang kita ini penyabar, misalkan. Ya sebut fulan itu penyabar. Kalau kita nggak seneng kalau kita disebut sebagai orang yang buruk perangainya, ya jangan nyebut buruknya perangai orang lain. Kita nggak mau diperlakukan seperti itu kalau kita melakukan hal tersebut. Ya, nggak konsisten. Nggak konsisten. Maunya diregani, tapi nggak mau ngeregani orang lain. Maunya diorangkan, tapi nggak mau ngorangkan orang lain. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan oleh beliau begini, bayangkan jika orang yang hadir, orang yang kamu rasani, atau orang yang kamu dengar rasanya orang lain tapi kamu diam terus hadir
pada saat rasan-rasan tersebut terjadi, gimana kira-kira? Kamu malu nggak? Kamu sungkan nggak? Kamu kabur nggak? Ada niatan untuk pergi nggak? Lu sing dirasani teko, mau kabur nggak kita? Berarti kalau ada timbul perasaan seperti itu, kita ada di posisi yang salah berarti. Kita ada di posisi yang salah. Kemudian dikatakan oleh ulama begini, tidak seorang saudaraku disebut di hadapanku, sementara dia nggak ada di hadapanku, kecuali aku bayangkan kalau dia di depanku. Ada si A nyebut-nyebut si B nggak di depan kita, bayangno si B di depannya kita. Kita belani nggak dia? Kita belani kan? Ya sama, kalaupun si B nggak ada di depan kita, belanono. Lindungi harga dirinya tadi itu. Kewajiban sebetulnya buat kita semuanya. Kewajiban. Jadi bukan hanya ingkar begitu saja, tapi ada kewajiban tambahan buat kita untuk betul-betul membela harga diri mereka selagi kita punya kesempatan dan kita tahu siapa yang kita bela. Bukan ngarang cerita, bukan belani tapi nggak tahu, nggak bisa. Kalau tahu dan kita mengerti siapa dia, ada kebaikan begini, sebutkan, loh, dia tuh baik, dia tuh pernah begini, sebutkan, biar orang tuh ngeh, oh iya ya, lawang ada yang baik kok yang bisa disebut, kenapa yang disebut yang jelek? Kalau kita melihat ada orang berbuat baik, cek, kita sudah sebaik dia atau belum? Kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat satu kejahatan, pelanggaran, cek, jangan-jangan saya lebih jahat dari dia. Kan begitu seharusnya. Atau minimal sama, jangan-jangan, oh fulan begini, sama. Orang itu kan melek sama aibnya orang lain, tapi buta sama aibnya dia sendiri, dan dia nggak sadar kadang-kadang. Fulan tuh ngene, bodoh, tapi dia nggak sadar kadang-kadang. Makanya kalau ada baiknya orang, cek, apakah baiknya dia sudah kita lakukan, sudah sebaik dia nggak? Kalau ada orang berbuat salah, cek, satu, mungkin kita sama pernah melakukan kesalahan yang sama. Lalu podo salah adalah pengilokno. Ngapain merasanya? Atau jangan-jangan kita nggak melakukan kesalahan tersebut, tapi kita melakukan kesalahan lebih hebat daripada kesalahannya dia. Apa? Buat apa? Lah masuk kita ini membicarakan boroknya orang, tapi kita sendiri punya borok. Bahkan boroknya kita lebih gila nih dari boroknya dia. Kan aneh. Boroknya dia nggak bau, boroknya kita bau mungkin. Boroknya dia kecil, boroknya kita gede. Nah kan aneh. Aneh nggak kalau ada orang bicarakan boroknya orang lain sementara dia sendiri punya aib, punya borok? Ya aneh dong. Aneh. Dan kita pasti punya borok. Nggak ada. Nabi malaikat yang nggak punya borok. Itu pun nabi malaikat. Kalau ada orang boleh ngerasani, ya hanya nabi yang boleh ngerasani orang. Kenapa sempurna? Tapi nabi nggak pernah ngerasani. Jelas ya? Lah apalagi kita. Sama-sama punya luka, sama-sama punya kekurangan, sama-sama punya salah, sama-sama punya borok, kemudian ngerasani orang lain. Walhasil menutup aib, bersikap cuek terhadap aibnya orang lain, bersikap apatis terhadap aibnya, kekurangannya orang lain, itu adalah ciri orang yang beragama, kata Imam Ghazali. Cukup bagi kamu, kata Imam Ghazali, sebagai peringatan akan kemuliaan diri kamu di dalam menutup aibnya orang lain. Cukup bagi kita sebagai motivasi. Kalau kita menutup aibnya orang lain, itu kita punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau doa kepada Allah, ada satu doa. Doanya bunyinya begini, ya man adharal jamil wa sataral gabih. Wahai Allah yang telah menampakkan apa yang baik dari kami dan menutup apa yang buruk dari kami. Menampakkan apa yang baik dan menyembunyikan apa yang buruk, itu adalah sifatnya Allah. Bayangkan kalau kita juga punya sifat sebagaimana sifatnya Allah. Ada orang rasani yang kita sebut baik-baiknya, yang kita sembunyikan buruknya dia.
Hebat nggak berarti? Mulia nggak berarti? Kita punya sifat dengan Rasulullah aja sama. Hebat gimana kalau kita punya sifat sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita sebagaimana akhlaknya Allah, berperilakulah kita sebagaimana perilakunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ngerasani orang itu bukan makhluknya kita, bukan ciptanya kita. Allah menciptakan kita, Allah nutup aibnya kita. Lah kalau kita ini nggak nanggung rezekinya orang, nggak ngatur hidupnya orang, nggak ikut menciptakan manusia, tapi kita justru buka-buka aibnya mereka. Lihat, Allah tuh pantas kalau buka-buka aibnya kita itu pantas, bongkar boroknya gitu pantas Allah itu. Tapi lihat, Allah nggak bongkar aibnya kita, nutup boroknya kita. Itu Allah yang menciptakan kita, yang ngatur rezekinya kita. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita lahir sampai kita mati, dunia sampai akhirat. Allah begitu. Orang zaman sekarang nanggung rezeki enggak, nanggung akhirat yang enggak. Memberikan kehidupan enggak, mengijabah doa enggak bisa. Memberikan keuntungan enggak bisa, yang dibuka aibnya dia. Ya kan aneh. Allah jangan seperti itu. Welek tenang kalau ada orang itu buka aibnya orang lain sementara Allah nutup aibnya dia, kan aneh. Kebacut nggak berarti? Kebacut, keterlaluan. Allah nutup, badal Allah yang menciptakan. Kita bukan siapa-siapanya dia, nggak punya manfaat sama sekali sama dia, malah ngasih madarat, buka-buka aibnya dia. Waduh, parah, fatal itu namanya. Nabi Isa alaihissalam pernah tanya kepada Hawari. Hawari itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Kaifa tasna'un idza ra'aitum akhakum na'iman wa qad kashafatir rihu thawbah anhu. Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat ada satu saudara kalian kapan tidur terbuka auratnya, pakai sarung, terbuka auratnya misalkan. Apa yang akan kalian lakukan? Nasturuh wa nughatti. Kami akan tutup dan kami akan bereskan sarungnya kembali menutup auratnya sebagaimana semula. Enggak, kata Nabi Isa. Enggak. Bal takshifuna auratah. Enggak. Justru kalian buka auratnya. Bukan semakin ditutup, semakin dibuka. Semakin dibuka lebar. Oh, fulan tidur, sarungnya tersingkap, pahanya kelihatan, malah diangkat. Bal takshifuna auratah. Kaget Hawari ini. Loh, man yaf'al hadza? Wahai Isa, siapa yang melakukan hal memalukan seperti itu? Ahadukum yasma' bil kalimah fi akhi. Ketika kalian mendengar kalimat tentang orang lain, saudara kalian, fayazidu 'alaiha wa yushi'uha bi'a'dhama minha, tapi kalian tambah-tambahi ceritanya. Dalam artian ketika si A ngerasani si B tentang satu perkara, kita tambahi perkara yang kedua. Iya bener aja ini. Dek lho tahu ngene. Itu sudah. Bukan ditutup aibnya, malah dibuka aibnya oleh dia. Persis ucapan Nabi Isa alaihissalam. Tidak sempurna imannya kita kecuali kapan kita melakukan apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, dan kita lakukan untuk orang lain. Kita maunya diperlakukan bagaimana, maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain seperti itu. Jangan sampai seperti mutaffif. Mutaffif itu pencuri, orang yang ngurang-ngurangi timbangan. Gimana Allah sifatkan? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka ngurang-ngurangi timbangan. Gimana sifatnya mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yang mereka kalau beli kepada orang lain, beli beras, beli gandum, sing pas yo timbangannya sing pas. Sing kena, aja sampai kurang. Lek perlu lebih ono, ceno selamat. Wah. Mutaffif. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau sudah ada orang beli beras gandum kepada dia, dikurang-kurangi timbangannya. Reganono aku. Muliakan saya, hormat sama saya. Nggak mau, nggak rela, nggak terima kalau ada orang merendahkan dirinya. Tapi dia kalau sama orang lain sukanya ngerasani, ngerendahkan, menghinakan, membicarakan aibnya orang lain. Mutaffif. Punya sifat yang sama. Neraka wel tempatnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Neraka wel. Naam. Walhasil enggak ada kesempatan buat kita
untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika aib orang lain dibicarakan di depan kita kecuali dengan membela harga dirinya. Itu adalah merupakan ketaatan yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Sebagaimana kita nambah-nambahi cerita itulah kemaksiatan yang fatal, maka kita nutup aibnya mereka, justru kita tampakkan baiknya orang lain tadi itu adalah merupakan ketaatan yang nilainya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada orang-orang yang buruk, daripada perkumpulan-perkumpulan yang buruk, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya mental, orang yang punya keberanian untuk menampakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah jadikan kita orang yang kreatif untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain akan kemaksiatannya mereka dengan melihat kebaikannya kita tanpa niat, agar mereka memuji kita. Dan mudah-mudahan zahir batin dunia akhirat kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana